Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, dia adalah Johan Elias, seorang miliarder dan pengusaha Swedia Inggris, di mana namanya dikenal luas karena pada tahun 2005, Elias membeli sekitar 400.000 hektar hutan hujan Amazon di Brazil. Tujuannya bukan untuk eksploitasi, melainkan untuk menghentikan penebangan ilegal dan menjaga ekosistem tetap utuh. Setelah pembelian itu, ia mengakuisisi perusahaan kayu yang sebelumnya memegang hak eksploitasi di area tersebut dan segera menutup semua operasi penebangan. Selain Elias, banyak tokoh-tokoh lain yang dikenal dengan inisiatif konversi lahan, misalkan Doug Tompkins, pendiri merek pakaian luar ruangan The North Face dan Esprit. Ia dan istrinya Chris Tompkins menghabiskan puluhan tahun dan kekayaan mereka untuk membeli jutaan hektar lahan di Patagonia, Chili, dan Argentina, dan mengubahnya menjadi taman nasional yang dilindungi. Di Indonesia ada Ibu Rosita Istiawan, seorang perempuan inspiratif yang dikenal karena perjuangannya membangun kembali ekosistem hutan di lahan kritis di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan masih banyak lagi mereka menghabiskan waktu, usaha, dan harta untuk menjaga kelestarian alam. Apa yang mendasari tindakan mereka, keuntungan apa yang mereka dapatkan, dan apa ruginya jika kita menutup mata dan telinga tidak peduli terhadap hilangnya jutaan hektar hutan di Indonesia? Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Dari Forest Watch Indonesia, luas hutan alami di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000, Indonesia masih memiliki 106 juta hektar hutan alami. Angka ini berkurang menjadi 93 juta hektar pada tahun 2009, 88 juta hektar pada tahun 2013, dan 82 juta hektar pada tahun 2017. Hutan alami yang hilang dari tahun ke tahun inilah yang disebut sebagai deforestasi. Indonesia seringkali bersaing dengan Brazil untuk peringkat teratas dalam hal kehilangan tutupan pohon tropis secara tahunan. Tingkat deforestasi di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2009 adalah 1,4 juta hektar per tahun. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2009 sampai 2013, angka tersebut menurun menjadi 1,1 juta hektar per tahun. Tingkat deforestasi di Indonesia meningkat kembali pada periode berikutnya, yaitu tahun 2013 sampai 2017 menjadi 1,4 juta hektar per tahun. Laporan dan analisis data satelit termasuk dari platform pemantauan hutan global menunjukkan lonjakan deforestasi yang signifikan terjadi antara tahun 2000 hingga 2012 didorong oleh ekspansi besar-besaran industri perkebunan terutama kelapa sawit dan kertas. Adapun provinsi yang mengalami deforestasi terparah pada periode tersebut adalah Riau, diikuti oleh Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Di antara kelima provinsi tersebut, Riau menempati urutan pertama dengan kehilangan hutan seluas sekitar 690.000 hektar dalam kurun waktu 2009 sampai 2013. Dan jika dihitung dari tahun 2001 sampai 2004, Riau kehilangan sekitar 4,3 juta hektar tutupan pohon secara total yang merupakan angka tertinggi di Indonesia. Walaupun tingkat deforestasi di Indonesia pada periode 2020 sampai 2025 menurun signifikan berkat kebijakan pemerintah, tetapi deforestasi masih tetap terjadi setiap tahunnya dan data terbaru pada tahun 2024 menunjukkan adanya sedikit kenaikan laju deforestasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini karena fokus deforestasi bergeser ke arah timur, terutama Papua. Papua saat ini menjadi salah satu provinsi dengan tutupan hutan terbesar yang masih tersisa, namun tekanan pembangunan seperti pembukaan lahan untuk infrastruktur dan perkebunan meningkat pesat menjadikannya titik panas deforestasi yang baru. Jika hutan di Indonesia terus berkurang, dampak yang terjadi dan akan terus terjadi sangatlah serius dan multidimensional, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak-dampak ini sudah mulai terlihat dan akan memburuk seiring berjalannya waktu jika laju deforestasi tidak dihentikan. Perubahan iklim dan pemanasan global. Ketidakstabilan iklim yang kita alami saat ini, yang sering disebut sebagai krisis iklim atau perubahan iklim, disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida atau CO2. Hutan adalah paru-paru bumi dan berfungsi sebagai penyerap karbon alami terbesar. Mereka menyerap CO2 yang kita lepaskan dari aktivitas industri dan transportasi. Ketika hutan di Indonesia dan di seluruh dunia berkurang karena deforestasi dan konversi lahan, kemampuan alami bumi untuk membersihkan CO2 dari atmosfer juga berkurang drastis.
Tidak hanya mengurangi penyerapan karbon, metode deforestasi yang umum di Indonesia, terutama melalui pembakaran lahan gambut dan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, secara langsung melepaskan karbon dalam jumlah besar kembali ke atmosfer. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Indonesia secara historis menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar secara nasional yang secara signifikan menambah total gas rumah kaca global yang menyebabkan iklim menjadi tidak stabil. Kehilangan keanekaragaman hayati. Indonesia adalah salah satu negara megadiversity di dunia, yang berarti negara ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini, baik dari segi spesies, tumbuhan, hewan, maupun ekosistem. Ini karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang merupakan habitat penting bagi ribuan spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Ketika hutan berkurang, habitat alami mereka terfragmentasi atau hilang sama sekali, memaksa spesies untuk beradaptasi, bermigrasi, atau menghadapi kepunahan. Beberapa spesies yang secara efektif telah punah dari alam Indonesia antara lain harimau Jawa. Secara resmi dinyatakan punah pada tahun 1980-an. Hilangnya habitat hutan di Pulau Jawa dan padat populasi serta perburuan menjadi penyebab utama kepunahan ini. Burung kuau bergaris ganda. Spesies ini diketahui dari beberapa spesimen di Sumatera dan dinyatakan punah karena tidak ada penampakan baru dalam waktu yang lama. Dan lebih dari 1.200 spesies hewan endemik Indonesia terancam punah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan laju deforestasi dan kerusakan ekosistem di Indonesia. Gangguan siklus air. Akar pohon menciptakan pori-pori dan saluran di dalam tanah, memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan mengisi ulang akuifer atau cadangan air tanah. Daun dan seresah di lantai hutan juga memperlambat laju air hujan mencapai tanah, memberikan waktu bagi air untuk meresap. Ketika hutan hilang, permukaan tanah menjadi padat dan terbuka. Air hujan tidak lagi melambat oleh kanopi pohon dan seresah, sehingga air cenderung langsung mengalir ke permukaan daripada meresap ke dalam tanah. Ini menyebabkan cadangan air tanah menipis dan sumur-sumur lebih cepat kering saat musim kemarau. Hilangnya penahan ini juga meningkatkan resiko banjir bandang. Di sisi lain, pohon menyerap air dari dalam tanah melalui akar dan melepaskannya kembali ke atmosfer dalam bentuk uap air melalui daunnya. Tanpa pohon, jumlah uap air yang dikirimkan ke udara berkurang drastis. Hal ini mengurangi kelembapan lokal dan regional yang pada akhirnya mengurangi pembentukan awal dan potensi curah hujan di wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya yang menyebabkan suhu lokal meningkat. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan laju penguapan dari sumber air yang tersisa seperti danau dan sungai, membuat mereka lebih cepat kering dan mengganggu ketersediaan air. Erosi tanah dan kerusakan ekosistem. Sistem perakaran pohon yang kompleks dan saling terhubung berfungsi sebagai jaring penguat alami yang mengikat partikel tanah menjadi satu dan menjaga struktur tanah tetap stabil. Tanpa sistem akar yang kuat, tanah menjadi gembur, lepas, dan tidak stabil. Ketika hujan datang, tidak ada yang menahan tanah sehingga partikel tanah mudah terhanyut oleh aliran air permukaan. Lahan yang gundul atau telah dikonversi menjadi perkebunan seringkali memiliki tanah yang lebih padat dan kurangnya seresah. Ini menyebabkan sebagian besar air hujan tidak meresap, melainkan mengalir cepat di permukaan, membawa serta lapisan tanah atas yang subur, berakibat lahan menjadi tandus dan sulit untuk ditanami kembali. Tanah yang terhanyut terbawa ke sungai, danau, dan waduk, menyebabkan pendangkalan atau sedimentasi, dan ini mengurangi kapasitas tampung air, meningkatkan resiko banjir, dan merusak ekosistem akuatik. Di daerah perbukitan atau pegunungan dengan kemiringan curam, hilangnya hutan secara drastis meningkatkan resiko tanah longsor, bencana alam yang sering merenggut korban jiwa. Penurunan kualitas udara. Pohon dan vegetasi menyerap berbagai polutan gas berbahaya dari udara seperti karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen dioksida NO2 melalui proses fotosintesis dan mekanisme lainnya. Semakin sedikit hutan, semakin berkurang kemampuan alami lingkungan untuk membersihkan polutan dari udara dan menghasilkan oksigen, menyebabkan penurunan kualitas udara secara umum. Penyebab paling signifikan dari penurunan kualitas udara yang terhubung dengan hilangnya hutan di Indonesia adalah metode pembukaan lahan yang sering melibatkan pembakaran hutan dan lahan gambut. Ketika hutan dan lahan gambut dibakar, mereka melepaskan asap tebal, gas beracun seperti karbon monoksida, karbon hitam, dan hidrokarbon, serta partikel berbahaya di atmosfer. Polusi asap ini seringkali sangat parah hingga menyebabkan kabut asap lintas batas yang berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia sendiri, bahkan menyebar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, menyebabkan krisis kesehatan masyarakat dan gangguan aktivitas.
Dampak sosial dan ekonomi. Deforestasi, terutama melalui penebangan liar, menyebabkan kerugian pendapatan negara yang signifikan. Bencana alam yang diakibatkan seperti banjir dan longsor juga menimbulkan biaya pemulihan yang tinggi dan kerusakan infrastruktur. Ini juga ancaman bagi masyarakat adat, di mana banyak masyarakat adat memiliki hubungan spiritual dan historis yang erat dengan hutan. Penebangan hutan mengancam identitas budaya, situs sakral, dan mata pencaharian mereka yang tergantung pada sumber daya alam. Secara keseluruhan, tanpa hutan sebagai penyeimbang, alam akan kehilangan kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Jika tren deforestasi ini terus berlanjut, Indonesia menghadapi resiko menjadi negara yang paling rentan terhadap bencana alam, kehilangan kekayaan alam yang tak ternilai, dan menghadapi krisis lingkungan serta kemanusiaan yang mendalam. Jika ingin tahu 10 buah asli Indonesia yang terlupakan dan keberadaannya mulai langka padahal favorit di masa lalu, klik video pada kanan layar. Jika hujan mulai berlebihan, pelajari resiko serangan jamur dan penyakit apa saja yang mengintai tanaman dengan klik video pada kiri layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.